Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai kisah muslim ya, dengan judul sejarah lahirnya kalender Hijriah. Kalender Hijriah adalah identitas kaum muslimin. Dijelaskan bahwa bulan-bulan yang kita kenal sekarang juga sudah dikenal oleh masyarakat Arab. Hanya saja mereka belum mengenal penahunan, ya, belum mengenal penahunan. Kalau bulannya sudah. Di masa itu penamaan tahun bukan dengan angka, tapi menggunakan peristiwa yang paling menonjol di tahun tersebut. Seperti halnya tahun gajah karena diserang Ka'bah oleh pasukan gajah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa bulan, matahari, ya, hilal adalah waktu untuk manusia, seperti dalam firman-Nya Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Demikian pula dalam Al-Quran surat Yunus ayat 5, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan cahaya, ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Al-Quran surat Yunus ayat 5. Kemudian muncullah kebutuhan kaum muslimin akan adanya penamaan yang baku pada tahun, penamaan yang urut sehingga memudahkan aktivitas dan muamalah yang mereka lakukan. Nah, kebutuhan ini terasa begitu mendesak di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dia memerintahkan untuk menyusun tahun Hijriah. Nah, para pemirsa, kita bacakan ya, kita simak sebelum penyusunan. Bagaimana peristiwa sebelum penyusunan? Perhitungan tahun yang hakiki adalah dimulai sejak Allah menciptakan langit, bumi, matahari, dan bulan. Ketika Adam alaihissalam turun dari surga, kemudian lahirlah anak-anaknya, maka keturunannya menghitung waktu dari turunnya Adam tersebut. Perhitungan tersebut terus berlangsung hingga diutus Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian perhitungan tahun mulai dari diutusnya Nuh hingga banjir yang membuat bumi tenggelam. Kemudian perhitungan tahun mulai dari topan hingga pembakaran Ibrahim alaihissalam. Saat anak keturunan Ismail sudah banyak, mereka bermigrasi ke berbagai wilayah. Mereka menyebar. Kemudian anak keturunan Ishak membuat penanggalan dari peristiwa Nabi Ibrahim hingga diutusnya Nabi Yusuf. Dari diutusnya Yusuf sampai diutusnya Musa. Dari zaman diutusnya Nabi Musa hingga zaman Nabi Sulaiman. Dari masa Sulaiman hingga Isa. Dari masa Nabi Isa hingga ditutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dulu orang-orang Arab sebelum Islam, mereka menamai tahun dengan kejadian, misalnya tahun pembangunan Ka'bah, tahun Al-Fijar atau terjadi perang Fijar, tahun gajah, tahun Sa'il Al-Arim atau banjir Arim, dan lain-lain. Kemudian setelah diutusnya Nabi SAW, munculnya syiar Islam di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Kaum muslimin memiliki penamaan tersendiri. Nah, penamaan tersendiri tersebut memiliki nama-nama yang khusus pula, seperti tahun Al-Khandaq ya. Kemudian dia itu di mana terjadinya perang Khandaq. Kemudian tahun kesedihan karena terdapat peristiwa yang begitu membuat Rasulullah sedih, yaitu wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Tahun Al-Wada yaitu tahun terjadinya Haji Wada. Tahun Ar-Ramadah ya, atau abu karena kemarau yang panjang di tahun tersebut hingga tanah menjadi abu karena terbakar matahari. Ini terjadi di masa pemerintahan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang berikutnya, para pemirsa di mana saja berada, yang membuat penanggalan Hijriah. Nah, kita simak ya, sambil dibaca, sambil dilihat, sambil didengar boleh. Tahun-tahun senantiasa disebut dengan peristiwa, hingga terjadi suatu peristiwa di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Negeri-negeri banyak yang bergabung dengan Madinah. Muncullah kebutuhan untuk mengurutkan tahun. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ada seorang yang mengadukan kepada Umar bin Khattab perihal utang piutang.
ada seorang yang berutang yang jatuh temponya di bulan Sya'ban. Karena ia belum membayar saat jatuh tempo tersebut, pihak pemberi utang melaporkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian Umar meresponnya dengan menanyakan bulan Sya'ban tahun kapan. Dari situlah akhirnya dirumuskan permasalahan penetapan tahun. Oke, ganti lembar ya. Para pemirsa, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an mengumpulkan para sahabat dan berdiskusi dengan mereka. Kata Umar, tentukanlah sesuatu untuk masyarakat yang mereka bisa mengetahui waktu. Ada yang mengatakan ya, tulislah dengan menggunakan penanggalan Romawi. Nah, pernyataan itu dikomentari, mereka itu membuat penanggalan sejak zaman Dzulqarnain, itu terlalu jauh masanya. Nah, kemudian ada yang mengatakan tulislah dengan penanggalan Persia. Lalu ditanggapi, orang-orang Persia kalau berganti raja maka warisan atau kebijakan penguasa sebelumnya ditinggalkan. Kemudian para sahabat bersepakat untuk menghitung berapa lamakah Rasulullah tinggal di Mekah. Lamanya 10 tahun. Lalu ditulislah penanggalan dengan menghitung sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Ganti baris para pemirsa ya. Permasalahan berikutnya adalah tentang awal bulan dalam 1 tahun tersebut. Muhammad bin Sirin ya berkata, ada seorang yang datang kepada Umar bin Khattab. Orang itu berkata, tetapkanlah penanggalan. Umar berkata, penanggalan apa? Orang itu menjawab, sesuatu seperti yang dilakukan oleh orang-orang non-Arab. Mereka menulis di bulan sekian pada tahun sekian. Lalu Umar berkata, itu bagus, tetapkanlah penanggalan. Mereka berkata, dari bulan apa kita mulai? Ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada lagi yang mengatakan bulan Muharram, karena ini adalah waktu di mana orang-orang pulang haji. Itulah bulan Muharram. Mereka pun menyepakati, seperti dikutip dalam At-Tabari ya, tarikh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ganti baris. Nah, pada 20 Jumadil Akhirah 17 tahun dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan penanggalan Islam, penanggalan Hijriah. Peristiwa itu bertepatan dengan 15 Juli 622 Masehi. Dan tahun itu disebut dengan tahun izin ya. Tahun izin. Maksudnya diizinkannya Rasulullah dan para sahabat untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Digunakannya penanggalan Hijriah dengan menjadikan bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam setahun. Penanggalan ini sudah dikenal pada masa bangsa Arab. Oleh karena mereka orang-orang Arab menentukan waktu ya dengan bulan. Hari pertama dimulai dengan masuknya waktu malam. Berbeda dengan kaum lainnya yang menentukan waktu dengan matahari. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tahun Hijriah ini terdiri dari 12 bulan Qamariyah. Jadi 1 tahun Hijriah itu sama dengan 354 hari. Dan 1 bulan terdiri 29 atau 30 hari. Nah, sekarang ganti baris para pemirsa. Mengapa Muharram? Tentang awal bulan untuk tahun Hijriah, para sahabat mengajukan beberapa usulan kepada Umar bin Khattab. Ada yang mengusulkan bulan Sya'ban, ada yang mengajukan Ramadan, kemudian mengerucut ke pendapat Utsman bin Affan, yaitu bulan Muharram. Dengan alasan karena di bulan ini jemaah haji pulang dan Muharram adalah bulan Allah. Ini alasan dari sisi syariat. Adapun dari sisi sosial budaya, Muharram merupakan bulan yang dipilih oleh bangsa Arab untuk memulai tahun-tahun mereka sebelum Islam datang. Sehingga mereka telah terbiasa dengan keadaan ini. Setelah Islam datang, Rasulullah mengukuhkannya dengan menyebut bulan ini Syahrullah atau bulan Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ganti baris. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah membuka tahun dengan bulan haram dan tidak ada bulan setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah melebihi bulan Muharram. Bulan ini dinamai dengan bulan Allah karena saking besarnya kemuliaan. Para pemirsa di mana saja berada, pada poin berikutnya kita simak peristiwa-peristiwa penting di bulan Ramadan. Nah ini di bulan Muharram maksud kami.
peristiwa-peristiwa penting di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan suci dalam Islam. Di bulan ini banyak pula terdapat peristiwa-peristiwa penting dalam syariat Islam maupun dalam sejarah. Pertama, penting secara syariat, yaitu dianjurkannya puasa 10 Muharram sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, lalu beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura atau 10 Muharram. Beliau bertanya, mengapa demikian? Mereka menjawab, ini adalah hari baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Lalu Musa pun berpuasa di hari tersebut. Nabi berkata, aku lebih berhak terhadap Musa dibanding kalian. Rasulullah berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa di hari itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua adalah peristiwa penting dalam catatan sejarah. Beberapa peristiwa penting dalam catatan sejarah yang terjadi di bulan Ramadan adalah datangnya orang-orang Habasyah dengan pasukan gajah mereka di kota Mekah. Mereka dipimpin oleh Abrohah al-Ashram, ya, dengan misi merobohkan Ka'bah. Di bulan ini pula kiblat kaum muslimin berpindah yang semula di Baitul Maqdis kemudian menuju ke Ka'bah. Perubahan ini terjadi sekitar 16 atau 17 bulan setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ganti baris pemirsa. Pada bulan Muharram ini pula kaum muslimin di masa kekhalifahan Umar berhasil menguasai kota penting di Irak, Basrah. Hal ini terjadi pada tahun 14 Hijriah. Kemudian pada tahun 20 Hijriah kaum muslimin berhasil menaklukkan Mesir dengan panglimanya Amr bin As. Kemudian bulan ini juga mencatat duka dengan syahidnya cucu Nabi Shallallahu alaihi wasallam Husain, ya, di Karbala. Peristiwa-peristiwa lainnya juga yang disebutkan pada bulan ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir besar, diangkatnya Nabi Idris ke langit keempat, padamnya api Namrud di masa Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Yakub alaihissalam yang lama berduka dipertemukan lagi dengan putranya Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian diterimanya taubat Nabi Daud alaihissalam, kemudian juga dijadikannya pemimpin di bumi, dikembalikannya kekuasaan Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya diselamatkan dari Fir'aun, dan di bulan ini pula Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Demikian keterangannya para pemirsa, antara lain sebagai informasi tentang sejarah lahirnya kalender Hijriah. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangannya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.